Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Juli. Mohon maaf kalau cukup lama saya mengupdate-nya untuk analisa trade yang rencananya saya ingin sampaikan setiap 2 hari sekali dan every weekend. Namun karena kesibukan saya di luar kota, sehingga belum sempat untuk meluangkan waktu untuk membuat video. Oke, em, Minggu lalu tanggal 2 terakhir video saya adalah eh, tanggal 2, which is adalah yang Rebo minggu lalu. Oke. Di situ saya mengatakan bahwa potensialnya adalah price breaking the high, kalau nggak salah, eh, di mana untuk sellingnya saya kurang yakin karena ada reversal yang cukup kuat di sini. Ya. Nah, namun apabila kemarin terjadi selling liquidation, maka target yang kita cari adalah testing area hari Selasa dan hari Senin lalu. Dan market sangat agresif, dia breaking closing at high. Ya, apabila melihat price closing at high seperti ini dan didukung dengan reversals, jangan coba-coba untuk selling terlalu cepat. Jadi harus ada observasinya. Ya. Yang kedua, hari Kamis, ya, setelah itu market bergerak cukup kencang, closing high sangat agresif, dan sekarang kita pada posisi, ya, dan sekarang di hari Rabu ini kita ada saat ini di opening di London, di European session, market berada di inside hari Selasa kemarin, range dari Selasa kemarin. Oke. Nah, ini yang sangat menarik karena semalam saya trading dan cukup menarik. Sebetulnya dari hari Senin saya sudah trading. Yang cukup menarik adalah saya melihat di sini adanya adanya perlambatan, adanya slowing the activity. Jadi marketnya mulai slow down. Ya, walaupun kalau kita lihat agresifnessnya di dalam ini cukup kencang, cuman tidak merubah apapun. Ya. Seperti yang kemarin, price bergerak cukup kencang, dia selling ke bawah, ya, kemarin tuh, lalu sempat ke atas dan terakhir lagi dia balik lagi ke bawah dan closing near the low, which is ini adalah tanda velocity-nya itu kecepatannya adalah dia berkurang. Which is kalau berkurang artinya confident market terhadap pergerakan di impact market, gimana saya menjelaskannya. Artinya begini, big fund mulai perlahan-lahan meraba tentang news yang akan timbul di minggu ini, ya, untuk mereka melihat lagi bagaimana reaksi pasar dan bagaimana reaksi kebijakan dari pemerintah, karena itu semua sangat berkaitan. Oke. Hal yang perlu saya sampaikan di sini, di minggu lalu kita melihat bond dia jatuh ke bawah. Tapi dengan bergeraknya
dengan maksud saya IS kemarin saham minggu lalu bergerak cukup kencang, sangat agresif, dan bond juga mengikuti gerakannya ke atas. Ini hal yang kurang mengenakan. Ya. Tidak perlu saya jelaskan detail, tapi yang perlu kita antisipasi adalah jika bond menguat cukup kencang seperti ini. Ada kemungkinan uh, indeks stok akan mengurangi, stock indices, US stock indices akan melakukan correction. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Saat ini nah, kemarin baru pertama kali ya setelah sekian hari dia closingnya near the low. Ya, kalau kita bisa lihat dari minggu lalu dia closingnya selalu near the high. Walaupun dia habis turun dia near high. Dia sempat correction near high, at high, near the high, near the high, dan sekarang pertama kali dia closing. Mungkin ini akan menjadi consolidation. Nah, selain technical yang perlu kita perhatikan adalah news. Di tadi malam ada Powell speak, ya, member of dari the Fed memberikan speak ya, dan ini untuk speech-nya sangat menggerakkan market. Di sini saya tidak membahas apa isinya, tapi yang perlu kita pahami, yang seperti saya selalu sampaikan, setiap ada news, maka market selalu bereaksi, baik sebelumnya ataupun sudahnya. Dan yang saya lihat kemarin membuat market cukup sideways, jadi membuat pergerakan yang tidak terlalu kemana-mana. Yang kita akan perhatikan adalah apakah market ini continuation atau terjadi liquidation untuk di US stock index-nya ini, terutama di S&P. Nah, yang perlu kita lihat, kemarin range-nya cukup kecil. Hari ini nanti di US market yang perlu kita perhatikan adalah apakah dia akan test high or low dan bagaimana reaksinya. Jika dia test high dan fail to follow through dengan adanya pergerakan yang lemah seperti kemarin, ada kemungkinan untuk dia pergerakan ke bawahnya akan make new low, lower than yesterday. Jadi breaking the low yesterday. Jadi kita akan lihat di mana nanti market bergerak. Saat ini di jam 4, which is itu adalah sekitar jam 10 di London. Ya. Masih pagi untuk mereka dan menggerakkan market cukup lumayan untuk market jam Eropa, dan kita akan lihat seberapa jauh European market akan menggerakkan S&P. Ya, kita akan melihat overnight-nya seperti apa. Sementara kita lihat potensialnya adalah opening inside yesterday. Ya, jika inside yang perlu kita perhatikan adalah kita testing high and testing low dari previous day. Setelah itu next target di bawah apabila break dari yesterday low. Target pertama adalah BOC di hari Senin, which is itu areanya adalah 5614. The next targetnya adalah sekitar value area di sini sekitar 5592. Itu untuk area bawahnya. Sedangkan area atasnya saya tidak bisa melihat apa-apa. Nanti kita lihat nanti reaksinya seperti apa untuk kita untuk market break ke atas. Itu yang pertama.
Kita lihat juga Dow Jones. Dow Jones closing di low-nya yesterday. Dan ini di low-nya Senin. Dan ini di hari Senin ada excess high atau uptrust. Lalu dia menunjukkan weakness jika ini fail untuk stay di atas low-nya hari Senin. Di mana itu adalah juga value area dari hari Jumat, ya, low value area dari hari Jumat. Kalau dia fail, maka ini kita bisa asumsikan menjadi potensial weakness, ya. Dan di sini target ke bawahnya adalah dari low dari selama 2 minggu yang sebelumnya. Lalu kita lihat untuk DEX. Nah, DEX di video saya analisa yang sebelumnya saya mengatakan bahwa saya kurang yakin dengan adanya breaking. Ya. Jika terjadi reversal di S&P, maka DEX akan terjadi reversal juga. Jika ada strength di S&P, maka DEX kemungkinan ada strength. Dan ini yang terjadi hingga kemarin. Dan tadi malam, kemarin dari pembukaan Euro, DEX selling menunjukkan market sangat lemah. Dan di sini saya harus berhati-hati untuk mengatakan apakah dia akan terus balik ke atas. Ya. Kalau dari segi volume pergerakan ke atas ini sangat kecil. Jadi saya masih ekspektasinya untuk test low atau breaking low untuk DEX hari ini. Oke. Dolar indeks. Nah, dolar indeks kita melihat bahwa beberapa minggu lalu dolar indeks adalah fully selling, netnya selling. Jika sekarang terjadi koreksi seperti ini, belum bisa kita sebutkan bahwa ini adalah buying reversal. Ya, perlu berhati-hati bahwa market forex ini setiap habis trending terjadi liquidation atau terjadi markup yang cukup ada imbalance markup yang cukup besar, maka forex ini dia akan membuat accumulation atau distribution atau sideways yang lumayan lama waktunya. Jadi jangan berharap untuk bentuknya trending, dan untuk tradingnya adalah trading inside the range. Itu adalah saran saya, karena dari segi news juga ada jobless claim dan tidak terlalu berbuat apa-apa. Untuk yang lainnya, hari Kamis besok, ya. Apalagi hari Kamis United States Independent Days, jadi libur. Nah, perlu diperhatikan bahwa market akan mute. Kalaupun ada movementnya, volumenya mungkin sangat kecil, sehingga tradingnya harus cepat, dan itu kita melihatnya ranging. Lanjut dari dari US Index, yang kita perhatikan adalah continuation ke atas, ya, upside move oleh euro dollar. Ya, di sini euro future. Nah, saya melihat pergerakan minggu lalu sangat agresif. Namun saya tidak bisa melihat forex ini bisa melakukan pergerakan yang cukup kencang seperti di stock index dan di
komoditi. Jadi untuk ke atasnya kita harus kasih waktu dan kita harus lihat bagaimana em, dia membentuk pur high pur low-nya untuk dia break. Ya. Sementara ini ekspektasi saya masih up move, mungkin tes ke yesterday high and sekitar Friday high. Itu yang saya mau lihat dulu awalnya. Dan kita melihat di sini ada pur high sepertinya. Oh bukan, sorry. Ini adalah value area high. Oke, untuk downside-nya Jumat ini cukup luas pergerakannya. Dan saat ini belum terjadi apa-apa. Kalau dari Senin untuk minggu ini. Sehingga masih inside dari range-nya Friday. Jadi kita akan lihat antara test high of Friday or dia akan test low of Friday. Ya, namun pergerakannya akan cukup limited. Selanjutnya adalah gold. Gold di hari Senin cukup terjadi likuidasi tinggi, namun di buyback lagi di value areanya Friday dan sekarang um, dia sudah trade di atasnya high dari hari Selasa kemarin. Ekspektasinya adalah untuk gold masih ke atas untuk tes Senin high dan Friday high. Ya, apabila dia masih stay above dari yesterday high seperti sekarang, maka targetnya tadi itu. Jika dia fail to maintain the price di atasnya yesterday high, kita melihat di sini banyak sekali poor structure, ya. So, sorry, maksudnya Friday di testing 2 kali, mungkin masih bisa testing 1 kali, lalu jika posisi supportnya hilang, maka kita akan lihat adalah di posisi ini lagi, yaitu 2341. Ya. Itu untuk gold. Yang terakhir, crude ekspektasinya masih ke atas, tapi ternyata terjadi koreksi yang cukup dalam. Nah, kita lihat apakah di koreksi ini dia akan membeli kembali sehingga membuat market stay di antara 84 sampai 85. Saya pikir itu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.